Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta. Kali ini kita akan membahas tentang teman-teman yang dapat surat pajak. Lalu apakah perlu kasih rekening bank atau enggak? Oke, setelah yang satu ini. Oke, buat teman-teman yang hari ini mungkin mendapatkan surat cinta pajak ya, moga-moga yang dapat lagi tidak pusing karena sekarang ini lagi akhir-akhir ini banyak surat cinta pajak berterbangan ya kemana-mana. Ya kalau teman-teman dapat surat cinta pajak ya bersyukurlah ya, karena Anda lagi diuji kebenarannya. Oke, ya kalau sudah benar silakan talk share, buktikan aja. Tapi kalau yang belum benar harus mulai berpikir guys, kenapa? Tambah lama, tambah ke depan itu perpajakan di Indonesia akan semakin ketat. Ya, teman-teman sudah harus mulai transformasi. Jangan lagi berpikir bahwa oke, saya bisa menghilangkan pajak saya bisa melaporkan pajak saya kecil-kecil aja gitu ya, atau saya bisa hilangin omset saya dari pajak gitu ya. Mungkin sekarang bisa. Ya, tapi teman-teman perlu pahami bahwa satu peraturan ini yang sudah saya soundingkan bertahun-tahun yang lalu adalah terkait dengan KTP. Ya, kalau teman-teman kemarin sudah sempat lihat ya bahwa NIK akan berubah menjadi NPWP. Ya, NIK ini akan digunakan pemerintah untuk mendapatkan data perpajakan Anda, data penghasilan Anda, dan data keuangan Anda. Ya, jadi kalau sudah NIK dibuka, guys, yang sekarang ini banyak orang-orang gitu ya yang ingin lari dari pajak, mereka menyimpan uangnya di dalam rekening bank ya, bisa nama pribadi ataupun nama orang lain. Oke, tapi seandainya NIK ini dibuka klik sama pemerintah, maka yang terjadi guys adalah apa? Adalah mungkin saya boleh ngomong mungkin ya, atau kemungkinan besar gitu ya, kemungkinan besar ya adalah apa? Rekening bank bisa jadi dibuka. Ketika Anda dibuka rekening banknya, Anda tidak bisa lari kemana-mana guys ya. Anda mau lari ke luar negeri, kerja di luar negeri juga usahanya di Indonesia kan nggak bisa. Anda mau jadi WP luar negeri juga nggak bisa. Anda mau simpan di mana? Simpan di Bapantal juga nggak bisa ya. Mau dimasukkan di Brankas juga terbatas ya. Jadi saran saya ya, segera Anda perbaikin perpajakan Anda. Oke ya, buat teman-teman yang dapat surat cinta pajak ya. Anyway guys, sekarang kita kembali ke topik bahwa dapat surat cinta pajak ya. Nah, kembali ke dapat surat cinta pajak, apakah Anda perlu menyerahkan rekening bank atau enggak? Nah, anyway guys, biasanya kalau Anda diperiksa oleh perpajakan akan tertuju pada satu NPWP saja. Ya, jadi satu petugas ini akan memeriksa Anda ke satu NPWP tertentu. Misal, ya bisa jadi yang kena SPT badan Anda, atau yang bisa terjadi kena adalah SPT pribadi Anda. Jadi tergantung yang mana. Kalau kena dua-duanya ya sudah, pusing juga gitu ya. Tapi yang kena salah satu biasanya, ya maka Anda fokuslah ke salah satu. Jadi kalau seandainya pajak memeriksa SPT badan Anda, ya misalnya PT AAA, ya lagi diperiksa, maka ketika diperiksa dia akan meminta data, ya, meminta data apa? Macam-macam, data penjualan, pembelian, ya, data stok, ya, data apalagi transaksi lain-lain, transaksi istimewa, gitu ya, rekening bank. Nah ini, kalau Anda di dalam PT, ya, diperiksa di dalam PT dan petugas pajak minta rekening bank Anda, mau tidak mau Anda masih serahkan. Oke, jadi yang perlu diperhatikan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya petugas pajak minta rekening Anda, ya sudah Anda mesti serahkan. Itu mau tidak mau Anda harus lakukan karena memang dia memeriksa di dalam PT. Nah, sekali lagi teman-teman harus diperhatikan. Yang sering terjadi ya, bahwa kadang-kadang itu orang nggak paham. Ya, teman-teman mungkin kurang paham. Mereka buka PT atau teman-teman buka PT ya. Ketika buka PT, PT-nya sudah jadi, ya, PT-nya sudah jadi, NPWP-nya sudah jadi PT, ya, semuanya lengkap dokumennya PT. Masalahnya adalah apa? Rekening banknya atas nama pribadi. Nah, ini tepok jidat teman-teman, ini masalah besar, ya. Jadi teman-teman kalau sudah buka PT, mau tidak mau harus punya rekening PT, ya.
dan semua transaksi masukkan rekening PT. Oke, ini yang harus Anda pahami. Oke, kalau Anda buka rekening pribadi, maka PT Anda bermasalah karena rekeningnya di pribadi. Dan ketika pribadinya yang punya rekening PT, pribadinya ini digunakan untuk rekening PT namanya, maka bisa jadi yang lain bisa bermasalah untuk pribadinya. Oke, tapi kita kembali dulu kepada PT tadi ya. Jadi kalau misalnya Anda punya PT, dimintain rekening pribadinya, rekening PT-nya, ya sudah dikasihkan. Nah, pertanyaannya, Pak, kondisinya saya itu karena di PT itu kalau ngambil uang itu nggak bisa pakai ATM. Oke, bisanya pakai BG atau cek. Nah, kalau pakai BG atau cek, Pak, masa Pak saya mengeluarkan uang 100.000, Pak, pakai BG, Pak. Oke, maka yang harus dilakukan apa? Anda punya satu rekening yang bisa ditarik tunai, dan itu seringnya adalah rekening pribadi karena rekening PT dan PT ya atau CV seringkali tidak punya ATM. Mereka hanya menggunakan BG dan cek. Nah, solusinya Anda buka satu rekening pribadi. Boleh namanya pengurus ya, direksi dan kawan-kawan. Boleh juga namanya orang lain. Misalnya Anda punya orang finance yang Anda percaya, pakai namanya dia, boleh juga. Tapi pastikan bahwa rekening pribadi ini hanya digunakan untuk kepentingan PT. Ya, hanya digunakan untuk kepentingan CV Anda. Tidak boleh untuk yang lain. Persis harus untuk PT dan CV Anda. Ya, jadi ketika Anda misalnya contoh Anda mau mentransfer, mengeluarkan uang kas kecil gitu ya, mengeluarkan uang, jebret dari PT Anda keluarkan ke kas kecil gitu ya, misalnya ngomonglah 10 juta, Anda tarik tunai pakai ATM di rekening pribadi. Nah, silakan ya. Nah, ketika Anda tanyain mana rekening bank Anda, ya sudah, itu munculkan juga guys, karena ini sebagai rekening pribadi yang digunakan untuk PT. Masalah nggak Pak? Tentunya nggak masalah kalau Anda punya penjelasan yang jelas ya. Dan memang transaksinya nggak kecampur-campur. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya, misal saja. Nah, ini saya ngomong misal saja. Pak, ada petugas Pak, ya, saya petugas ya. Yang konotasinya itu lagi mau, misalnya mohon maaf ya, mungkin saja gitu ya. Harusnya seluruh petugas pajak itu sekarang baik-baik guys ya. Tapi mungkin saja kalau ada yang teman-teman petugas yang mungkin lagi cari-cari, mungkin ya. Anda sudah PT-nya beres ya. Tapi dia minta rekening pribadi dengan mungkin menggunakan otoritasnya, dengan mungkin marah-marah, mungkin ya. Tapi ini sekarang harusnya tidak ada ya, sekarang harusnya tidak ada ya. Nah, kalau dapat yang seperti itu, terus Anda digertak, yes, mana rekening pribadinya? Mana, saya buktikan. Kamu pribadinya, direksinya mana? Rekening pribadinya. Pak, sini, saya pengen tahu. Anda nggak punya transaksi apa-apa terkait dengan perusahaan. Ya. Nah, ini yang perlu saya notice buat teman-teman. Dalam proses pemeriksaan itu juga punya koridornya, punya aturan mainnya. Jadi ketika misalnya teman-teman diperiksa di dalam PT, maka petugas tersebut hanya boleh melihat rekening yang berhubungan dengan PT. Ya, dan segala transaksi yang berhubungan dengan PT. Misalnya ada rekening untuk kas kecil digunakan untuk PT, nah silakan dipakai. Tapi kalau seandainya Anda tidak ada hubungan dengan PT, rekening pribadinya benar-benar untuk pengurus atau direksi, dan Anda dimintain gitu ya untuk rekening pribadinya, saya persilakan atau Anda boleh menolak. Bukan saya persilakan, kok kesannya nggak enak juga gitu. Bukan ya, saya anulir ya. Saya bolehkan, salah juga nih. Bukan saya anjurkan ya, saya apa ya? Anda lah ya. Ini rada belepotan nih ngomongnya, mohon maaf teman-teman ya. Anda boleh untuk menolak ya, jadi silakan Anda menolak. Kalau memang kondisinya Anda memang rasanya loh ini nggak masuk akal, masa saya sudah berikan rekening PT saya dan sudah benar, dia minta pribadi, ngapain? Nah, kalau misalnya mau pribadi ya gunakan pemeriksaan untuk pribadi ya. Jadi Anda boleh nolak kalau memang rekening pribadinya itu tidak Anda gunakan untuk PT Anda ya. Daripada Anda kasihkan itu juga melanggar aturan, itu sudah melanggar istilahnya ketentuan pemeriksaan ya. Kecuali misalnya dari pemeriksa pajak yang ini ya, yang badan sudah selesai, ternyata Anda dan badan Anda di dalam satu domisili yang sama, satu KPP yang sama. Lalu dia setelah memeriksa Anda di badan usaha Anda, di PT Anda, dia pindah memeriksa pribadi Anda. Maka teman-teman perlu ingat, ketika dia sudah pindah ke pribadi, maka segala yang berhubungan dengan pribadi dia boleh periksa. Jadi kalau seandainya dia minta rekening bank Anda, misal saja gitu ya,
dia meminta, gimana kamu rekening banknya, kamu lapornya nggak benar ini saya sudah lihat datanya kamu sudah nggak benar nih, terus dia mengeluarkan surat, harus surat ya teman-temannya, harus surat ya, bahwa meminta data rekening koran untuk bank XXXXX ya, berapa tahun terakhir, maka teman-teman mau nggak mau Anda mesti kasihkan ya. Tapi kalau misalnya Anda nggak dimintain seperti itu, dia tinggal ngomong aja ya, maka itu juga Anda perlu perhatikan ya. Jangan Anda asal aja kasih rekening banknya. Tapi kalau sudah tulis surat jelas ya, itu harus Anda kasihkan ya. Dan ingat teman-teman, bahwa memberikan data ya, memberikan data apapun di dalam kantor pajak itu selalu akan ada surat tanda terima. Jadi teman-teman jangan hanya ngasih saja, terus habis itu Anda lepas, Anda tidak punya bukti bahwa Anda pernah ngasih, ini juga masalah teman-teman ya, karena data Anda bisa hilang ya, atau bisa tidak disalah tanggung jawabkan ya. Anda kasih, Anda minta bukti penerimaannya, dan seringkali Anda harus setornya ke kantor pajak ya. Jadi kalau Anda, bos Pak, saya mau data Anda kirim saja ke rumah, tidak boleh ya. Pak, saya mau data Anda kirim saja ke restoran, tidak boleh ya. Kalau Anda mau legal, kirim datanya harus ke kantor pajak terdaftar, kasih ke sana, minta tanda terima, oke? Baru Anda bisa melakukan atau dilakukan pemeriksaan pajak secara legal, oke? Ya, sekian guys, semoga penjelasan saya cukup jelas. Bagi teman-teman yang merasa happy dengan video ini, silahkan di like, subscribe, dan di share ya, buat teman-teman yang lain, supaya nggak sampai keblowok itu bahasanya apa ya? Keblowok itu kejerumus gitu ya, kejerumus pengetahuan yang kurang memadai soal perpajakan. Oke? Yang terakhir guys, bagi yang belum paham silakan komen di bawah, dan yang pengen dapat komen cepat atau reply cepat silakan juga komen langsung atau DM langsung di Instagram saya. Ya. Sekian, saya doakan teman-teman selalu sehat, selalu happy, dan selalu diberkati ya. Bye bye. Setiap orang yang ingin sukses pasti akan menghadapi banyak tantangan di dalam hidupnya. Tidak mungkin orang bisa sukses dalam sekejap mata dan tidak melalui proses untuk menjadi sukses. Tentunya proses untuk menjadi sukses tidaklah mudah. Banyak usaha, keringat, dan air mata yang mungkin dicurahkan dalam jalan kita menuju kesuksesan. Yang saya pelajari bahwa setiap orang sukses selalu memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama melakukan hal yang baik dalam bisnisnya. Mereka melakukan bisnisnya bersungguh-sungguh, mengelolanya secara jujur, dan juga menjadikan bisnisnya sebagai dampak buat sesama. Bagi Anda yang sekarang sedang menjalani proses tersebut, tetaplah semangat, karena yakin dan percaya apa yang engkau tabur pasti akan engkau tuai. Ikutilah prosesnya dengan tulus, ikhlas, dan selalu berserah kepadanya. Niscaya, apa yang engkau impikan akan terwujud dengan berjalannya waktu.